Ada kalanya kita tidak tahu kalau yang kita gunakan itu adalah komputer. Dan komputer yang bagaimana kita pakai selama ini. Kemudian ada yang disebut dengan smartphone, yang kita sebut dengan HP. Padahal sebenarnya HP dan smartphone berbeda. Kemudian DLL jangan tanya ya, itu dan lain-lain. Yang kita punya saat ini, kebanyakan komputer laptop ini tidak berbeda dengan yang disebut dengan notebook. Kebanyakan notebook kita sebut laptop, padahal notebook itu sudah jenis berbeda dari Diwikom, berbagi ilmu, melayani sesama. Halo teman, salam. Kembali lagi kita membahas tentang tutorial mengidentifikasi komponen sistem komputer tingkat dasar. Adapun penjelasan tentang tutorial ini berada di deskripsi di bawah video ini ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sekilas tentang komputer atau pengertian tentang komputer. Kemudian setelah itu pembahasan kedua yaitu kita bahas tentang sejarah komputer. Untuk tutorial mengidentifikasi komponen sistem komputer tingkat dasar, pembahasan ketiga adalah tentang penggolongan komputer. Penggolongan komputer ini membahas tentang peralatan elektronik yang disebut komputer yang kita sering gunakan. Ada kalanya kita tidak tahu kalau yang kita gunakan itu adalah komputer. Dan komputer yang bagaimana dan komputer golongan apa akan kita jelaskan dalam tutorial ini. Simak sampai selesai video ini ya, supaya kita jelas tentang penggolongan komputer, sebab kita akan mengerti bahwa yang kita gunakan adalah komputer golongan apa. Baik, kita lanjut. Penggolongan komputer terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu pertama berdasarkan klasifikasinya, berdasarkan data yang diolah, berdasarkan penggunaannya, berdasarkan generasi, berdasarkan bentuk dan ukuran, berdasarkan instalasi. Masih kita ingat bahwa pada nomor urut 4 yaitu berdasarkan generasi sudah kita bahas dalam sejarah komputer. Jadi sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya. Baik, kita mulai. Penggolongan komputer berdasarkan klasifikasinya terdiri dari yang disebut dengan superkomputer, mainframe komputer, mini komputer, workstation komputer, dan mikrokomputer atau personal komputer atau PC. Superkomputer atau komputer raksasa adalah golongan komputer yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan perhitungan sangat kompleks. Biasanya dibuat untuk tujuan khusus dan penggunanya juga merupakan personil dengan keahlian khusus. Contoh, digunakan untuk penelitian ruang angkasa, simulasi uji nuklir, pusat pengendali satelit atau stasiun ruang angkasa, pusat informasi cuaca di seluruh dunia, pusat informasi gempa, dan lain sebagainya. Mainframe komputer hampir sama dengan superkomputer, yaitu komputer raksasa. Bedanya, komputer ini dibuat untuk tujuan umum. Komputer ini digunakan pada lingkungan ketika pengguna memerlukan akses untuk menjalankan program dan memakai data secara bersama-sama. Biasanya komputer jenis ini banyak digunakan sebagai menara pengawas bandara, server-server internet seperti server Yahoo, Google, Facebook.
atau biasanya ditemukan di server telekomunikasi seperti Telkomsel dan lain sebagainya. Anda pengguna Facebook pasti akan berhadapan dengan mainframe komputer. Anda memiliki akun WA, WhatsApp pasti akan berhadapan dengan mainframe komputer. Contoh gambar superkomputer. Ukuran superkomputer bisa sangat besar ya, bisa lebih dari lapangan bola, ukuran lapangan bola. Kita bisa lihat komputer raksasa dari berbagai macam negara ya, seperti Indonesia juga memiliki superkomputer atau mainframe komputer. Kita yang sering menggunakan Facebook pasti paham bahwa data-data kita pasti akan disimpan di satu tempat yang disebut dengan mainframe komputer. Gambar superkomputer dan mainframe komputer tidak ada bedanya ya. Cuma personel yang ada di dalamnya berbeda dan sudah kami jelaskan sebelumnya. Baik, kita masuk ke mini komputer. Komputer jenis ini ukurannya lebih kecil dari komputer mainframe, tetapi lebih besar dari jenis mikrokomputer. Biasanya memiliki beberapa terminal. Komputer ini biasanya digunakan sebagai server jaringan komputer atau internet ya. Dalam keseharian, komputer jenis ini biasanya ditemukan di warnet-warnet. Kita masuk di workstation komputer. Komputer single user atau digunakan oleh satu orang yang sangat powerful. Biasanya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan perhitungan kompleks dan pekerjaannya sangat berat, seperti pembuatan animasi komputer. Biasanya kita temukan di ruangan pengawas security dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut di mikrokomputer atau personal komputer atau PC. Komputer ini adalah yang ditujukan untuk satu pemakaian dengan satu pengguna program atau aplikasi di saat tertentu. Jenis komputer ini merupakan komputer yang digunakan oleh satu orang tergantung kebutuhan. Berdasarkan hal tersebut, maka komputer jenis ini disebut komputer pribadi atau personal komputer atau PC. Komputer ini biasanya digunakan untuk kepentingan kantor, untuk menulis dokumen, buat gambar, mencetak dokumen, atau digunakan untuk kepentingan persorangan seperti mendengarkan MP3 atau lagu, melihat VCD atau video atau film atau DVD, serta untuk permainan atau game. Karena kebutuhan komputer pribadi cukup besar, perkembangannya serta dibuat berbagai macam ukuran dan kecanggihannya, maka untuk personal komputer atau PC dapat kami bagi beberapa kelompok atau jenis, yaitu yang mereka sebut dengan desktop, kemudian komputer tower, kemudian komputer portable, komputer laptop, komputer notebook. Perlu diketahui bahwa laptop dengan notebook tidak jauh beda, tapi kebanyakan notebook diistilahkan dengan laptop. Kemudian kita temukan yang disebut dengan sub notebook, komputer sub notebook atau netbook ya. Kemudian komputer laptop, kemudian tablet PC yang umum kita pakai selama ini. Kemudian ada yang disebut dengan smartphone yang kita sebut dengan HP. Padahal sebenarnya HP dengan smartphone berbeda. Kemudian DLL jangan tanya ya, itu dan lain-lain. Baik, kita lihat image dari komputer desktop. Ini sudah tidak familiar bagi kami ya, bagi pengguna komputer dewasa ini. Kemudian kita perhatikan komputer tower hampir sama persis dengan komputer desktop, tapi penggunaan berbeda. Kemudian kita bisa melihat komputer portable. Komputer portable ini bisa digunakan di mana saja, kapan saja, di saat tertentu, dan waktu tertentu. Bentuknya disesuaikan dengan situasi yang ada. Kemudian kita bisa lihat komputer laptop hampir sama dengan notebook yang kita
punya saat ini. Kebanyakan komputer laptop ini tidak berbeda dengan yang disebut dengan notebook. Kebanyakan notebook kita sebut laptop, padahal notebook itu sudah jenis berbeda dari laptop. Kemudian kita bisa lihat sub notebook atau komputer yang lebih kecil sedikit daripada notebook. Kemudian kita bisa temukan yang disebut dengan laptop yang lebih kecil lagi, yang biasanya kita pakai untuk berkomunikasi. Kemudian kita menemukan yang disebut dengan tablet PC yang sering kita gunakan. Kebanyakan ini kita tidak bisa membedakan dengan istilah smartphone. Padahal smartphone itu juga berbeda dengan tablet. Setelah tablet PC, kita bisa melihat gambar smartphone. Smartphone ini yang sering kita sebut dengan HP. Padahal HP itu bukan smartphone. Smartphone adalah HP yang sudah menjadi komputer, sedangkan HP itu bukan komputer. Perlu penjelasan untuk hal ini, dan pasti kita sudah mengerti, ya. Yang kita lihat kita sebut sebenarnya HP, padahal ini sudah disebut smartphone. Baik, kita lanjut penggolongan komputer berdasarkan data yang diolah. Pertama, yang disebut dengan komputer analog. Komputer ini biasanya digunakan untuk mempresentasikan suatu keadaan seperti mengetahui suhu, waktu, tegangan listrik, dan lain-lain. Kemudian yang kita kenal juga komputer yang disebut komputer digital. Komputer ini fungsinya digunakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka, huruf, tanda baca, gambar, suara, dan lain-lain, yang umum kita kenal dengan istilah kamera digital. Kemudian berdasarkan data yang diolah, berikutnya adalah yang mereka sebut dengan komputer hybrid. Merupakan komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan komputer digital. Dari sini kita bisa paham bahwa alat yang kita gunakan sebenarnya disebut komputer, berdasarkan pengulangannya disebut dengan komputer digital kebanyakan yang kita pakai. Baik, lanjut. Kita bisa lihat gambar komputer analog, biasanya pengukuran waktu, ya, kemudian kecepatan, speed, dan kemudian kita melihat jam, stopwatch juga bisa. Dan kemudian kalau kita melihat komputer analog yang umum kita lihat komputer digital yang umum kita temukan adalah yang disebut dengan kamera digital. Bisa, ya? Oke, lanjut. Komputer hybrid penggabungan antara dua komputer digital dan analog, dan sering kita temukan di alat-alat tertentu seperti alat-alat medis dan alat-alat komputer yang kita lihat untuk kebutuhan khusus dan waktu dan tempat yang khusus. Baik, kita lanjut. Penggolongan komputer yang ketiga adalah berdasarkan tujuan dan penggunaannya. Kita bisa tahu komputer apa yang kita gunakan. Pertama, kita sebut dengan special purpose komputer atau komputer untuk tujuan khusus. Kemudian kita kenal dengan general purpose komputer atau komputer yang tujuan umum. Kita akan tahu bahwa komputer apa yang kita gunakan, apakah untuk tujuan khusus atau umum. Kebanyakan komputer yang tujuan umum adalah di warnet-warnet. Sedangkan tujuan khusus kita biasanya dipakai untuk diri kita sendiri, atau kita temukan di ATM dan mesin-mesin khusus untuk user, yang mesin-mesin khusus yang digunakan oleh seorang user. Kita bisa lihat gambar special purpose komputer, ya. Kemudian kita bisa lihat general purpose komputer yang biasanya digunakan untuk tujuan umum. Baik, kita lanjut dengan penggolongan komputer berdasarkan generasi. Untuk ini kami tidak membahas lagi karena kami sudah bahas di sesi berikut, yaitu sejarah komputer. Jadi kita lewati saja, ya. Nanti kalau mau penjelasan tentang generasi komputer, bisa teman-teman membuka di video kami sebelumnya, yaitu sejarah komputer. Baik, kita lanjut. Berdasarkan bentuk dan ukuran, komputer kecil ada beberapa
golongan ya berdasarkan bentuk dan ukuran, yaitu pertama komputer kecil atau small komputer. Komputer ini merupakan komputer yang memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. Kemudian mereka sebut dengan komputer menengah atau medium komputer. Komputer ini untuk skala menengah. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mini yang biasanya melayani penggunanya pada dumb terminal ya. Kemudian ada yang mereka sebut dengan komputer besar atau large komputer. Komputer untuk skala besar, komputer yang kita gunakan termasuk ke dalam kategori adalah komputer, maaf kami sorot komputer mainframe ya. Jadi kalau penggolongan komputer besar itu masuk dalam mainframe atau superkomputer. Sekarang pertanyaannya, komputer yang kita gunakan saat ini masuk berdasarkan penggolongan komputer yang kita pakai berdasarkan bentuknya. Kita menggunakan komputer apa? Kita bisa lihat, simak di dalam gambar. Ternyata yang kita gunakan adalah komputer small dan komputer mini. Dan komputer menengah atau medium. Ya. Kemudian kalau komputer yang berukuran besar, tentunya kita tidak bisa dapat menggunakannya karena komputer yang berukuran besar itu bukan untuk personal, bukan untuk seseorang atau beberapa kelompok, tapi harus ada tim khusus. Baik, kita lanjut. Berdasarkan instalasinya, penggolongan komputer berdasarkan instalasinya, kita bisa temukan dengan komputer pribadi atau personal komputer. Komputer jenis ini biasanya digunakan untuk sendiri dan tidak terhubung dengan komputer-komputer lainnya. Kemudian komputer jaringan atau network komputer. Komputer jenis ini tersambung ke komputer lain melalui media komunikasi tertentu seperti switch, hub, dan lainnya yang dalam pengoperasiannya diatur oleh satu atau beberapa komputer server. Komputer jenis ini biasanya kita temukan di semua warung network atau warnet. Juga kalau kita menggunakan smartphone kita yang kita sering sebut HP, kalau kita berhubungan dengan orang lain, kita berkomunikasi dengan orang lain, maka kita masuk dalam komputer, kita masuk dalam penggolongan berdasarkan instalasinya kita menggunakan jaringan komputer. Tapi kalau kita tidak terhubung ke siapa-siapa dan kita pakai secara personal, maka penggolongan komputer berdasarkan instalasinya, komputer yang kita pakai adalah komputer pribadi atau personal. Kita bisa lihat dalam contoh gambar dari komputer pribadi. Cukup jelas ya. Kemudian kalau yang disebut dengan network, komputer network, kita bisa temukan di warnet. Itu cukup jelas ya. Baik. Demikian pemaparan kami tentang tutorial mengidentifikasi komponen sistem komputer tingkat dasar dengan sesi ketiga, yaitu penggolongan komputer. Untuk sesi selanjutnya, kami akan sajikan di video berikutnya dengan judul komponen komputer. Demikian dari kami. Untuk semua teman, salam.